Roro? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Dia sudah berada di Panti Usodo, Kanjeng Ratu. Kenapa tidak dibawa ke sini? Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Sinomalik tidak berani menyawankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik, itu artinya Jundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kasih Anda, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke Panti Usodo. Tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Tembak kami, Kanjeng Ratu. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Langkahmu tepat, Jundomanik. Dengan membawa Roro Denok dalam keadaan pingsan adalah keputusan yang bijaksana. Kasih Dawu, Kanjeng Ratu. Di Istana Laut Kidul, suasana mendadak mencekam saat Sang Koco Benggolo membawa kabar mengejutkan, Roro Denok, yang dikenal sebagai Kembang Tanjung, telah dibawa ke peristirahatan tanpa alasan jelas. Sang Ratu Kidul, dengan kerut di keningnya, bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak segera dihadapkan padanya. Namun, Kondo Manik, sang penasihat setia, menyadari bahaya tersembunyi di balik mustika mata buaya, benda gaib penuh kutukan yang kini berada di tubuh Roro Denok. Tanpa membuang waktu, Sang Ratu Kidul bergerak menuju peristirahatan. Di sana, ia mendapati Roro Denok terbaring lemah, terbelenggu pengaruh gelap. Dengan kekuatan magisnya, Sang Ratu Kidul menghancurkan mustika terkutuk itu, membebaskan jiwa Roro Denok dari cengkeraman jahat. Maaf Ki Bajul Boga, aku terpaksa menghancurkan mustika mata buayamu ini. Celaka, kenapa kau hancurkan mustika mata buayaku? Romo, Kenapa kau hina aku, Ratu Kidul? itu karena Romo terlalu lunak pada Ratu Kidul. Jangan khawatir Romo. Ratu Kidul boleh berpuas hati karena sudah bisa menghancurkan mustika. Jauh di sudut lain dunia, jeritan memekakan terdengar dari Ki Bajul Boga, seorang tokoh licik nan ambisius. Mustika yang hancur itu terhubung secara gaib dengan matanya, membuatnya menderita rasa sakit luar biasa. Dalam kesakitan, ia dikejutkan oleh kedatangan putrinya, Ratu Brangah, yang melaporkan keberhasilannya hampir merebut Bayu Samudera. Namun, suasana berubah panas ketika Ratu Brangah dengan bangga mengungkapkan bahwa ia telah menculik Ayu Sekarsari. Amarah Ki Bajul meledak, mencela tindakan ceroboh putrinya yang dianggap hanya membawa bencana. Hei, dengar! Aku kemari untuk menemui ratumu, bukan untuk berkelahi dengan kalian. Serang dan tangkap dia! Dan Singobarong pasti celaka karena hentakan kakinya sendiri. Itu salah dia sendiri, Romo. Saya hanya memintanya untuk membuat kekacauan, tapi dia lupa diri. Kalau akhirnya dia terkubur oleh gempa yang dibuatnya sendiri, itu bukan salah saya, Romo. Selalu Brangah, selalu saja kamu tidak mau disalahkan. Tapi Romo, mohon diketahui Nyi Ratu, Raden Bayu Samudro sudah sampai ke gerbang Selo Lumuta. Bagus, kirim dia masuk dan hadapkan dia padaku di Balayu. Baik Nyi Ratu. Mohon maaf Romo, saya harus menemui Bayu Samudro. Tunggu Brangah, tunggu. Dasar Ratu Bandel, buku Karpe Dewi.
Mohon lepaskan dia, Raden. Iya, akan kuturunkan. Kalau kau undurkan para prajuritmu dulu. Mundur, kalian semua mundur. Bagus. Sekarang berjanjilah kamu untuk mempertemukan aku dengan Ratu Brana. Ratu. Baik, Raden. Saya memang ditugaskan untuk menjemput Raden. Mohon lepaskan dia. Ayo, antar aku pada Ratu. Sementara itu, di gerbang Kedaton Brangah, Bayu Samudera tampil gagah berani, menghadapi barisan prajurit Brangah tanpa gentar. Dengan keahlian dan strategi memukau, ia menundukkan mereka satu persatu. Merasa terancam, Nyi Brangah, sang penguasa Selolumutan, mengutus Pudak Sari untuk menemuinya. Pudak Sari berhasil meredam ketegangan dan membujuk Bayu Samudera masuk ke dalam kedaton, di mana ia dihadapkan langsung dengan Nyi Brangah yang licik namun menggoda. Ya, Mustika Mata Buaya. Iya, Senopati. Dan setelah itu saya tidak sadarkan diri. Maafkan saya, Nini. Hanya dengan cara itu, saya bisa membawa Nini masuk ke Segoro Kidul. Hanya dalam keadaan pingsan, saya bisa masuk ke Laut Kidul. Maksud Senopati? Itu karena mustika mata buaya yang menyatu dalam matamu, Roro Denok. Kenapa dengan mustika mata buaya yang diberikan oleh Ki Bajul Boga itu, Kanjeng Ratu? Mustika mata buaya sama dengan mata Ki Bajul Boga sendiri. Jadi apa yang kamu lihat sama dengan apa yang akan dilihat oleh Ki Bajul Boga. Kalau begitu, Ki Bajul Boga memperalat saya. Apa yang dikatakan Ki Bajul Boga tentang Kakang Bagus Torodipo ada di sini, semua omong kosong. Kalau Bagus Torodipo memang ada di sini, jadi Kakang Bagus Torodipo benar-benar berada di sini, Kanjeng Ratu. Kamu ingin bertemu dengannya? Iya, Kanjeng Ratu. Akan kupertemukan dengannya. Ikut aku. Selamat datang, Bayu Samudro. Arjunaku. Silakan. Ratu Brana, mana Raden Ayu Skarsari? Oh, jadi Raden datang ke sini hanya untuk janda itu. Janda Tumenggung ya. Di sementara itu, di dalam Kedaton Brangah, Nyi Brangah mencoba segala cara untuk merayu Bayu Samudera. Dengan senyuman menggoda, ia mengklaim bahwa mereka adalah pasangan yang telah ditakdirkan. Namun, Bayu Samudera, dengan hati yang teguh, tidak tergoda oleh tipu muslihat tersebut. Dengan mengerahkan keahlian tapak lamatan dan tapak musti, ia berhasil mengelabui Nyi Brangah, membebaskan Ayu Sekarsari, dan meloloskan diri dengan gemilang. Tanpa memedulikan rintangan, mereka meninggalkan Kedaton Brangah, menghilang ke kegelapan malam. Dia bisa mati. Percayalah padaku, Bayu Samudro. Aku akan menjamin keselamatan Ayu Sekarsari. Dia akan aku kembalikan ke Katumenggungan dengan kereta kencanaku. Tapi dengan satu syarat. Raden mau tinggal di sini dan menjadi lelanangin Kedaton Brangah. Ratu Brana, apakah tidak ada tawaran lain yang lebih menarik? Daripada tawaran yang masih itu saja yang akhirnya pasti akan kutolak. Bukankah Raden menginginkan kebebasan Ayu Sekarsari, bukan? Iya. Di mana? Tidak ada nilai tukar yang sepadan. Kalau tidak, Raden menyerahkan diri dan jadilah lelanangin Kedaton Selulumutan, Raden. Tidak. Bayu Samudro tidak akan menjadi apapun alasannya. Kalau begitu pergilah dan
membiarkan Ayu Skarsari mati dan membusuk di penjara. Keterlaluan kamu, Brana. Hei, cepat bilang pada ratumu, lepaskan aku, lepaskan! Ayo lepaskan aku! Hei, Lepaskan aku! Merpati, Apa ini, Ratu? tunjukkan di mana Ayu Skarsari berada. Ayo lepaskan aku! Lepaskan! Cukup Merpati, lepaskan aku, ayo! Bagaimana Bayu Samudro? Lepaskan Ayu Skarsari. Aku akan pamit baik-baik. Dan tak ada permusuhan di antara kita. Oh, boleh. Asalkan kamu mau menjadi lelanangin Kedatan Brana. Tidak. Sekuat apapun kamu meronta, kamu tidak akan lepas dari ikatanku, Bayu Samudro. Lepaskan! Simpan tenagamu untuk malam sudah aku siapkan. Tapak musti, tapak lamatan. Lepaskan aku dari ikatan terkutuk ini. Lepaskan aku. Tangkap dia. Tangkap dia. Raden. Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan tapak lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar. Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Mana? Kembali ke Istana Laut Kidul, suasana cerah berubah penuh kehangatan ketika Roro Denok akhirnya bertemu dengan Bagus Setorodipo. Di alun-alun Segoro Kidul, Bagus yang sedang berlatih tertegun melihat Roro Denok datang menghampirinya. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu, dan keduanya berlari saling mendekat. Pelukan hangat mereka menghapus kerinduan yang telah lama terpendam. Cinta mereka kembali bersemi di tengah desiran ombak dan semilir angin samudera. Bayu? Jebol saja, Raden. Iya, jebol saja, Raden.
Torodipo yang sangat kamu rindukan. Ayo. Bagus Torodipo, kenapa? Kamu tidak yakin kalau ini Roro Denok? Dinda Nawangsari pasti juga akan sangat bahagia melihat pertemuan yang mengharukan ini, Bagus Torodipo. Bangun, Wingit. Namun, di balik kegembiraan itu, bayang-bayang kegelapan kembali menyelimuti. Di suatu tempat yang terpencil, Nyi Grinsing, dengan tatapan tajam penuh ambisi, memulai rencana liciknya. Ia mencari dua pendekar sakti yang konon memiliki senjata legendaris, tombak dan pedang yang mampu memanggil siluman tak terkalahkan. Dengan ilmu silat yang luar biasa, kedua pendekar itu memamerkan kehebatan mereka, membuat Nyi Grinsing semakin yakin bahwa ia telah menemukan alat pembunuh sempurna untuk melaksanakan rencananya yang penuh tipu daya. Nama dan mau ketemu siapa? Aku Grinsing, ingin bertemu Rawaka Rawakira dan Rupaka Rupakira pimpinan. Baik, tunggu sebentar. Saya akan lapor pada penjaga juri. Apa? Nyi Grinsing? Benar, Ki. Nyi Grinsing. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik, baik, Ki. Ini pasti urusan uang, Kang. Siapa Nyi Grinsing itu? Apa dia tahu tentang kita? Nyi Grinsing itu dukun sakti yang pelanggannya para bangsawan dan pejabat. Ini rezeki. Pasti ada pejabat atau bangsawan yang membutuhkan tenaga kita. Namun, di balik bayang-bayang kegelapan, Nyi Grinsing sedang merencanakan langkah jahat berikutnya. Ia mencari dua pendekar sakti yang terkenal memiliki senjata legendaris, tombak dan pedang yang mampu memanggil siluman tak terkalahkan. Sebelum negosiasi dimulai, kedua pendekar itu mempertontonkan ilmu silat mereka yang dahsyat, membuat Nyi Grinsing semakin yakin bahwa ia telah menemukan alat pembunuh sempurna untuk Saya melaksanakan diutus Raden rencananya Sombo yang Putra licik. Selir Cokro Nanggalan.
Oh, putra selir. Pasti ada hubungannya dengan sakit hati dan kekecewaan. Raden Sombo dan ibundanya Loro Andi membutuhkan tenaga kalian. Ini artinya Nyi Gringsing datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, tidak ada salahnya kalau Nyi Gringsing mau melihat kelebihan apa yang saya miliki sekarang. Kita ingin melihat kerida prajurit siluman kalian. Baik. Dan hancurkan musuh kalian. Hormat kami di Bakira. Apa yang kami lakukan? Lawan dan hancurkan musuh kalian. Mereka prajurit-prajurit siluman yang tidak bisa mati. Lihat. Yang tidak bisa mati inilah yang diinginkan. Kalau begitu, kita ke dalam. Kita bicarakan tentang harga. Iya, boleh. Kau suruh mereka istirahat. Setelah itu susul kami ke dalam. Baiklah, mari Nyai.